Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. A. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam pada abad 15 dan 16 di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Pada saat bersamaan, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam yang menggantikan posisi kerajaan Hindu-Buddha. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, di antaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, dan kesenian sastra. Gambaran situasi dan kondisi wilayah Indonesia sebelum kedatangan agama Islam adalah sebagai berikut. 1. Letak geografis. Indonesia terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 1 bujur timur sampai 141 derajat 2 bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah khatulistiwa beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Iklim disertai angin musim menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda di tiap wilayah. Keberadaan dua musim ini memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan penduduk. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Hal tersebut berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia. 2. Keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang pada saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa, dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau relik. Agama Hindu-Buddha berkembang pada masa Kerajaan Majapahit ditandai dengan bangunan candi yang tersebar di beberapa wilayah dengan arca-arcanya. Prasasti dan kitab-kitab juga memberikan gambaran yang jelas terhadap potret keagamaan pada saat itu. Di wilayah yang lain di mana masyarakat tidak tersentuh agama Hindu-Buddha, mereka masih mempertahankan agama asli, yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan dinamisme. Kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup, dan lain-lain. Kepercayaan ini telah tumbuh dan berkembang sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. 3. Politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kejayaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Prasasti dari Kutai yang selama ini masih menjadi patokan babak dimulainya masa sejarah Indonesia dapat memberikan gambaran akan adanya sistem pemerintahan masa lalu. Sedangkan struktur pemerintahan dimulai dapat dilacak dari masa Sriwijaya. Sejumlah prasasti menyebutkan adanya pelaksanaan dari keputusan raja dilengkapi dengan perincian saksi dan imbalan-imbalan yang diterimanya. Bukti sejarah yang tertulis dan cukup memadai diantaranya adalah Nagara Kartagama. Tulisan ini tidak hanya ditulis berdasarkan pandangan-pandangan tentang hal-hal yang bersifat mistis serta mitologis, tetapi juga memuat gambaran-gambaran nyata tentang kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi kerajaan Majapahit. 4. Perekonomian dan perindustrian. Kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah sungai dan daratan-daratan pergunungan dengan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama keberlangsungan stabilitas ekonomi pemerintahan. Daerah pedalaman adalah daerah agraris yang tertutup. Perdagangan sebagai satu aktivitas ekonomi dilakukan oleh golongan rakyat yang harus berjalan dengan pedati atau sampan untuk transportasi dalam negeri.
Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Hasil dari pertanian, persawahan, menjamin stabilitas dan persediaan makanan secara teratur. Hasil panen berasal dari masyarakat desa dan dari berbagai wilayah kekuasaan lembaga agama atau madala atau tanah milik perseorangan kelompok yang dibebaskan dari pajak atau disebut dengan sima, upeti, pajak, dan kerja wajib diminta dari penduduk untuk kepentingan pengawal atau rumah tangga raja. Dalam hal perdagangan di Asia Tenggara, menurut Van Loor, barang-barang yang diperdagangkan adalah barang yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain tenun, dan bahan-bahan baku untuk keperluan kerajinan. Dari data arkeologis berupa sebaran temuan keramik di sepanjang pantai utara Jawa, bahkan sampai pedalaman dan pulau Sumatera dan Sulawesi, hubungan dagang di wilayah ini dengan Cina telah terjalin sejak abad 9 hingga 10 Masehi. Sepanjang pantai utara Jawa sejak abad 9 Masehi memegang peranan penting khususnya dalam bidang ekonomi. Para pedagang asing yang datang sampai ke wilayah Majapahit berasal dari Champa, Khmer, Thailand, Burma, Sri Lanka, dan India. Mereka kemudian sebagian bermukim di Jawa dan bahkan ada beberapa di antaranya yang kemudian ditarik pajak. Sekitar tahun 1249 Masehi telah terdapat 2 jalur pelayaran ke Cina, yaitu jalur pelayaran barat dan jalur pelayaran timur. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Ada istilah undagi yang berkaitan dengan kepandaian, keahlian seseorang yang memerlukan keahlian khusus, misalnya tukang kayu atau ahli bangunan. Dalam beberapa prasasti Bali kuno ditemukan beberapa keterampilan membuat suatu benda atau alat dengan istilah undagi, seperti undagi lancang, undagi batu, undagi pengarung, undagi kayu, undagi rumah, dan lain-lain. Selain itu, ditemukan juga kelompok yang disebut Pandemas, Pandewesi, Pandetembra, Pandekangsa, Pandedadap, dan lain-lain. 5. Sastra dan kesusastraan. Menurut Purbarajaka dan Zulmutter, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia pada masa Mataram Hindu-Buddha. Kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah diubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad 10. Berinduk pada kedua kitab itu, banyak ditemukan gubahan-gubahan cerita yang sangat mungkin diambil sebagian atau utuh menjadi bentuk kakawin dan naskah-naskah yang lain. Bahkan seringkali naskah-naskah tersebut disesuaikan dengan kemuliaan yang ingin didapatkan oleh raja yang berkuasa ketika naskah itu diubah. Tiap-tiap daerah ditemukan deretan naskah-naskah yang sangat penting sebagai sumber sejarah. Ada cerita Parahyangan, Pararaton, Sutasoma, Nagara Kartagama, Arjuna Wiwaha, dan masih banyak naskah dan kitab yang lain. Kehidupan kesusastraan ketika itu tentunya tidak terlepas dari para pujangga sebagai pengubah dan pencipta karya sastra. Kaitannya dengan hal ini, peran para Brahmana dan pemuka agama sangat penting. Selain itu, juga ditemukan adanya jabatan-jabatan yang menunjukkan adanya tokoh penulis seperti cerita Sang Citralekha. B. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui 2 proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab dan India dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Setidaknya ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia. 1. Teori India.
Teori India atau teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari wilayah Gujarat dan Malabar di India. Tokoh-tokoh yang mengemukakan dan mengembangkan teori ini antara lain Pitchnapel, orientalis dari Universitas Leiden, menyatakan Islam dibawa oleh pedagang Arab yang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di pesisir barat India, Gujarat, dan Malabar. Kemudian mereka menyebarkan Islam ke Nusantara. Lalu yang kedua, Snow Hurgurani mengembangkan teori ini dan dengan menekankan bahwa pedagang Muslim dari kota-kota pelabuhan di anak benua India berperan sebagai perantara dan penyebar Islam pertama di Indonesia sebelum datangnya pedagang Arab langsung. Ia juga menyebut abad ke-12 sebagai periode awal penyebaran Islam di Indonesia. Lalu ada Moket dan Fatimi turut memberi pandangan dan bukti pendukung terkait hubungan budaya dan batu nisan di makam tokoh Islam awal di Indonesia yang menyerupai batu nisan di Gujarat. Misalnya makam Sultan Mali Al-Saleh di Samudra Pasai tahun 1297 Masehi dan makam Maulana Ibrahim di Gresik. Bukti pendukung teori ini meliputi adanya batu nisan dengan aksara dan gaya yang mirip dengan batu nisan di daerah Gujarat, India. Catatan dari Marco Polo yang pernah singgah di Perla, Aceh pada 1292 Masehi dan mencatat adanya pedagang Muslim dari India yang sudah menyebarkan Islam. Hubungan dagang yang kuat antara wilayah pesisir barat India dan Nusantara sebagai jalur utama yang menghubungkan Indonesia dengan Timur Tengah dan Eropa. Kelemahan teori ini antara lain perbedaan mazhab Islam yang dianut di Nusantara, mazhab Syafi'i dengan yang dominan di Gujarat yaitu mazhab Hanafi. Kritik terhadap kemiripan batu nisan yang dianggap lebih mirip batu nisan dari Bengal oleh Fatimi. Beberapa saat masuknya Islam di Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu sehingga memunculkan pertanyaan waktu penyebaran Islam dari India ke Indonesia. Secara ringkas, teori India atau Gujarat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Muslim dari Gujarat dan Malabar, India, yang merupakan perantara penting dalam jaringan perdagangan antara Timur Tengah dan Nusantara, serta sebagai penyebar Islam pertama sebelum kedatangan orang Arab langsung. Bukti sejarah dan budaya lokal seperti batu nisan dan catatan pelancong mendukung klaim ini, walaupun masih ada beberapa kritik dan pernyataan interpretasi sumber. Yang kedua, teori Arab. Teori Arab menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara langsung dari Arab sejak abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, dibawa oleh para pedagang Arab yang mendominasi jalur perdagangan barat sampai timur pada masa itu. Poin-poin penting teori ini adalah Sir Thomas Arnold adalah tokoh utama yang mengemukakan teori ini, berpendapat bahwa para pedagang Arab menyebarkan Islam langsung ke Nusantara tanpa perantara bangsa lain. Lalu, Buya Hamka mendukung teori ini, menyatakan Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah berdasarkan bukti jalur perdagangan internasional yang ramai melalui Selat Melaka menghubungkan dinasti Tang atau Cina, lalu Sriwijaya dan Bani Umayyah Arab. Bukti sejarah meliputi catatan naskah Tiongkok dari abad ke-7 yang menyebut keberadaan komunitas Arab yang telah bermukim dan menikah dengan penduduk lokal di pantai barat Sumatera, Barus dan Palembang. Adaptasi budaya dan bahasa Indonesia juga menunjukkan pengaruh Arab, seperti tradisi bersila bersifat egaliter dan kata-kata yang berasal dari Arab atau Persia. Makam Fatimah binti Maimun di Jawa Timur dengan nisan bertanggal 475 Hijriah atau 1082 Masehi merupakan bukti fisik kehadiran komunitas Muslim Arab di Nusantara pada abad ke-11. Menurut Aziumardi Azra, Islam mulai dianut secara luas di Indonesia pada abad ke-12 melalui Sufi, pengembara dari Arab yang menyebarkan Islam secara damai dan menyentuh aspek spiritual. Kelebihan teori ini mendukung masuknya Islam melalui jalur langsung dari Makkah, pusat agama Islam, sesuai dengan bukti budaya dan nisan kuno. Diterima oleh banyak ulama dan sejarawan Indonesia seperti Hamka dan Aziumardi Azra.
Kelemahan teori ini, kurangnya catatan sejarah tertulis yang rinci mengenai keterlibatan pedagang Arab dalam penyebaran Islam secara spesifik. Beberapa kritik menilai bukti fisik dan naskah tidak cukup lengkap untuk menyimpulkan dominasi Arab sebagai satu-satunya sumber Islam awal di Nusantara. Singkatnya, teori Arab menyatakan Islam tiba di Nusantara dari Arab melalui pedagang dan Sufi mulai abad ke-7 melalui jalur perdagangan internasional dengan bukti komunitas Arab di pesisir Sumatera dan tradisi budaya yang kuat didukung oleh tokoh seperti Sir Thomas Arnold dan Buya Hamka. Teori Persia. Teori Persia yang dikemukakan oleh Husain Jayaningrat dan Umar Amir Hussein menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi melalui pedagang dari Persia, Iran, yang mayoritas bermazhab Syiah. Poin penting teori ini yaitu masuknya Islam berpusat di Samudra Pasai, Sumatera pada abad ke-13 Masehi. Bukti-bukti persamaan budaya Islam di Indonesia dengan Persia antara lain 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura untuk mengenang syahidnya Husain cucu Nabi Muhammad yang di Indonesia dikenal dengan tradisi tabut di Sumatera Barat dan bubur syuro dari Jawa. Kesamaan ajaran Sufisme antara Syekh Siti Jenar dengan Sufi Persia Al-Halaj. Lalu yang ketiga, penggunaan istilah Persia dalam sistem pengejaan huruf Arab untuk tanda bunyi harokat. Misal, Jabar sama dengan Fathah dan Jar sama dengan Kasroh. Husain Jayaningrat juga berpendapat Gujarat yang menjadi jalur Islam masuk ke Indonesia mendapat pengaruh kuat dari Persia yang bermazhab Syiah. Dari situ Islam Persia dibawa ke Nusantara. Bukti lain mendukung teori ini adalah komunitas dan ulama Persia di Aceh pada masa awal masuknya Islam. Intinya, teori Persia menekankan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Persia pada abad ke-13, dibawa oleh pedagang Syiah Persia dengan bukti tradisi keagamaan, budaya, sufisme, dan seni kaligrafi yang mirip antara Persia dan Nusantara. 4. Teori Cina. Teori Cina menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para perantau Muslim dari Cina, khususnya ke wilayah Jawa dan Sumatera. Poin penting dalam teori ini ialah Islam sudah berkembang di Cina sejak abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Tang, 618 sampai 905 Masehi, dengan komunitas Muslim di pesisir selatan Cina seperti Kanton, Zhangzhou, dan Quanzhou. Orang Cina telah berhubungan dan berbaur dengan masyarakat Indonesia sejak masa Hindu-Buddha melalui perdagangan. Bukti penting teori ini ialah Raja Islam pertama di Jawa, Raden Patah Jinbun, diduga keturunan Cina. Nama dan gelar raja-raja Demak menggunakan istilah Cina. Masjid-masjid tua dengan arsitektur khas Tiongkok tersebar di Jawa. Catatan Cina menyebut pelabuhan penting seperti Gresik pertama kali diduduki oleh pedagang dan pelaut Cina. Islam pertama masuk ke Nusantara melalui pantai barat Sumatera, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Teori ini dikuatkan oleh para ahli seperti Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Kelemahan teori ini ialah tidak menjelaskan secara spesifik kapan dan bagaimana awal Islam masuk ke Indonesia. Fokus lebih pada peranan komunitas Cina dalam penyebaran Islam daripada asal mula Islam di Nusantara. Intinya, teori Cina menegaskan peran penting para perantau Muslim dari Cina dalam penyebaran Islam ke Indonesia, dengan bukti sejarah, budaya, dan arsitektur yang menunjukkan hubungan erat antara komunitas Muslim Cina dan kerajaan-kerajaan Islam awal di Nusantara. Islam tersebar secara damai melalui dakwah dan perdagangan tanpa kekerasan. C. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Negara Indonesia telah memiliki kontak dengan peradaban bangsa India dan Cina. Dalam bidang sastra, ditemukan buku-buku kitab kuno seperti Kitab Suluk yang mengisahkan perjalanan seorang sufi agar memperoleh ilmu sejati. Paparan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia sebelum menerima agama Islam telah mempunyai agama dan kepercayaan, yaitu agama Hindu dan Buddha. Agama Islam tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap dan dengan strategi dakwah yang damai, menyesuaikan diri terhadap
adat istiadat penduduk tanpa paksaan dan kekerasan. Agama Islam memberi penghargaan pada sesama manusia dengan tidak membedakan harkat derajat dan martabat. Menurut Uka Chandra Sasmita, proses masuknya Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Perdagangan. Perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Islamisasi melalui jalur perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. 2. Perkawinan. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang muslim. Selanjutnya, dalam proses perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Contoh, para ulama yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi diantaranya yaitu Sunan Ampel dengan Nyai Manila. 3. Politik. Dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contoh di Maluku dan Sulawesi. 4. Pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Selain itu, di lembaga pendidikan pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. 5. Kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Sanga dalam mengembangkan ajaran Islam. Cara seperti ini banyak ditemui di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni gamelan banyak digemari oleh masyarakat Jawa. Ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. 6. Tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah ada oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup sederhana. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Adapun beberapa hal penting mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Antara lain, yang pertama yaitu agama Islam bersifat terbuka. Kedua, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang keempat, perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Dan yang terakhir yaitu dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat. Fase penyebaran Islam di Indonesia. Dalam buku sejarah peradaban Islam yang ditulis oleh Siti Maimunah, ada 3 tahap proses Islamisasi di Indonesia menurut Hasan Mu'arif Ambari. Yang pertama ada tahap kehadiran pedagang Muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Pendapat masuknya Islam ke Indonesia dikemukakan oleh Syekh Samsudin. Ia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Champa, Kamboja, dan Vietnam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, yaitu sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. Pada versi yang lain ada yang menyatakan pada abad ke-1 sampai abad ke-4 Hijriah terdapat perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat sehingga mereka memeluk agama Islam. Yang kedua, tahap terbentuknya kerajaan Islam 13 sampai 16 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam dan juga ditemukannya makam Malik Al-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh dengan angka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi yang merupakan bukti adanya kerajaan Islam di Pasai. Historiografi tradisional lokal, hikayat raja-raja dan juga sejarah Melayu Malik menyebutkan bahwa penguasa pertama kerajaan Pasai ialah Malik Al-Saleh. Akan tetapi, di Barus telah ditemukan makam seorang perempuan bernama Tuhara Ai Misuri dengan angka tahun 602 Hijriah yang membuktikan bahwa pada permulaan abad ke-13 sudah ada pemukiman Islam di Barus. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Pada akhir abad ke-15 Masehi dan pada permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Cirebon, Demak, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Kegiatan keagamaan itu seperti mendirikan sebuah pesantren dan juga masjid. Kemudian pada abad ke-16 Masehi, kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik.
Dengan adanya Kerajaan Demak sebagai penguasa kerajaan Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Para wali dengan bantuan Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram berhasil mengembangkan Islam ke daerah-daerah penting di Jawa, bahkan di luar Jawa, seperti Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, dan juga Lombok. Yang ketiga, tahap perlembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru kepada pusat pendidikan Islam seperti Ternate berguru ke Giri Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Banjarmasin, Demak, Gresik, dan Lombok. Bukti persebarannya ditemukan cukup banyak, yaitu di Semenanjung Melayu ditemukan bentuk batu nisan yang sama dengan bentuk batu nisan di Aceh. Di Kuin Banjarmasin ditemukan bentuk batu nisan yang sama dengan batu nisan di Demak dan Gresik. Di pemakaman Seloparang ditemukan batu nisan yang sama dengan batu nisan di Jawa Timur. Islam juga tersebar ke Sulawesi ketika raja pertama, Raja Talo, yang merupakan mangkubumi kerajaan Goa yang bernama I Malengkaeng Daeng Jori Kaeng masuk Islam pada 22 September 1605. Kemudian Islam juga masuk ke Lombok dan Sumbawa yang dibawa oleh Sunan Prapen pada akhir abad ke-17 Masehi dari Goa. Di Kalimantan, Banjarmasin merupakan daerah pertama yang masuk Islam. Dalam Hikayat Banjar, dinyatakan bahwa Banjar diislamkan oleh Kerajaan Demak di Jawa pada sekitar tahun 1550. Di Kalimantan Timur, daerah Kutai merupakan daerah pertama yang mendapat pengaruh Islam dari Dato' Ri Bandang dan temannya dan Tunggang Parangan yang mengislamkan Raja Mahkota dari daerah Kutai sekitar tahun 1575. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.